Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa barakatuhu wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamati amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, mari kita senantiasa mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Dialah Tuhan kita yang senantiasa melimpahkan rahmat kasih sayangnya, keberkahannya kepada kita semuanya, kesehatan, nikmat, taufik, iman dan Islam yang sampai saat ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikannya kepada kita. Kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita juga bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat nanti bersama dengan golongan dan barisan para nabi, para soleh, orang-orang soleh, ya, orang-orang yang senantiasa taat istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan kepada umat-umat beliau yang selalu berusaha untuk mengikuti ajaran syariat dan sunnahnya. Ma'asyal muslimin, Bapak jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, semoga pian-pian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam taufik dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan taubat. Yang sebenarnya kajian yang akan disampaikan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustaz lain ya. Di sini ulun menggantikan beliau, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk sama-sama thalabul ilmi. Ulun akan bacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan taubat yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Para ulama mengatakan bahwa hukum bertaubat itu adalah wajib. Hukum bertaubat itu adalah wajib. Berarti apabila orang itu meninggalkan taubat maka dia berdosa. Yang artinya dia wajib bertaubat dari dosa meninggalkan taubat tersebut. Wajib bertaubat dari setiap dosa. Apabila maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba tidak berkaitan dengan hak seorang manusia, maka syarat taubatnya itu ada 3. Jadi apabila dosa atau maksiat tidak ada hubungannya dengan hamba atau dengan manusia, tetapi maksiat antara dirinya dengan Allah sebagai Tuhannya, antara dirinya sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhannya, maka syarat taubatnya itu ada 3. Yang pertama adalah ayyuqli'a anil maksiyah. Dia harus bertekad meninggalkan maksiat. Dia harus berusaha sungguh-sungguh untuk meninggalkan maksiat. Yang kedua, dia mesti menyesali perbuatan maksiat tersebut atas dirinya. Jadi betul-betul dia menyesali telah melakukan kemaksiatan, telah melakukan dosa. Jadi dia betul-betul meninggalkan perbuatan dosa
meninggalkan kebiasaan-kebiasaan bermaksiat, karena upaya untuk meninggalkan maksiat dosa ini sudah menunjukkan, membuktikan kesungguhannya. Kemudian dia menyesali di dalam hatinya, ini sudah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk kembali kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah dia bertekad bulat, dia berkeinginan kuat untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat selama-lamanya. Jadi ini 3 syarat taubat bila dosa itu berhubungan antara diri kita dengan Allah, antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertekad untuk meninggalkan maksiat, menyesali perbuatan maksiat tersebut, kemudian berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang sama. Jadi ini syarat taubat ini luar biasa ini. Jadi bukan sekedar meninggalkan maksiat selesai, enggak, ya, tapi memang betul-betul menggabungkan antara ya hati yang kuat, ya, keinginan yang kuat untuk meninggalkan dosa, kemudian menyesali, ada penyesalan di dalam hatinya, kemudian juga dia bertekad kuat tidak mengulangi perbuatan dosa yang sama selama-lamanya. Bagaimana kalau misalkan dia kembali lagi? Nah, ini lain soal. Tapi yang penting adalah dia harus memenuhi 3 syarat ini. Kalau toh dia kembali jatuh dalam perbuatan dosa yang sama, ya, maka ini taubat lagi. Insya Allah Allah akan menerima taubat. Namun apabila dosa itu berkaitan dengan hak kepada manusia, ya, yang berkaitan dengan hak kepada manusia, maka syaratnya ditambah 1 lagi. Syaratnya ditambah 1 lagi menjadi 4 syarat, ya. 3 syarat ini, kemudian satunya adalah ayyabra min haqqi sahibiha. Dia harus membebaskan dirinya itu dari hak manusia lain. Ya, dia harus membersihkan dirinya dari hutang atau dari hak orang lain, ya. Apabila hak itu berkaitan dengan harta, maka dia harus mengembalikan harta orang yang lain. Jadi apabila berkaitan masalah harta, dia wajib mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya. Apabila berhubungan, ya, berkaitan dengan tuduhan, ya, tuduhan kepada orang lain telah melakukan sesuatu dosa berat, ya, yang berkaitan dengan masalah dosa agama. Misalkan dia menuduh seorang berbuat zina, ya, menuduh seorang mencuri padahal tidak mencuri, atau berbuat zina padahal tidak berzina, maka dia harus meminta maaf, menemui orang tersebut, kemudian meminta maaf kepadanya. Nah, beranikah kita minta maaf? Nah, itu persoalannya. Kemudian apabila kaitan dosanya itu telah menggibah seseorang, dosanya adalah menggibah orang, istahallahu minha, maka dia harus meminta halal kepada orang yang telah dia gibahi. Ulun minta halal, ulun menggibahi pian semalam, menyambat pian itu botak kepala misalnya, atau misalnya pincang kaki misalnya, ya kan? Tapi ini ketika menyambat ini tidak ada kaitannya masalah uzur-uzur yang diperbolehkan, karena ada nanti aib yang boleh kita sebutkan, kita sampaikan, tetapi tidak termasuk dalam perbuatan ghibah ketika menyebutkan aib tersebut. Misalnya kita bertanya, ya, rumah seseorang yang namanya banyak di situ. Kita bertanya di mana rumah si fulan, yang kebetulan nama si fulan ini banyak kemiripan, banyak kesamaannya. Siapa namanya? Abdullah. Oh, di sini Pak yang bernama Abdullah ada 10 orang. Bingung kita. Abdullah yang mana nih Pak? Nah, kita tahu nih fisiknya nih yang kita maksudkan Abdullah ini. Oh, orangnya mohon maaf Pak, agak botak. Nah, jadi itu tidak termasuk perbuatan dosa ghibah. Tetapi kalau tidak ada maslahatnya, tiba-tiba dia menyambat botaknya, nah, jadi itu ghibah. Maka dia harus datang untuk meminta maaf kepada orang yang sudah digibahinya.
Kemudian para ulama mengatakan wajib bertaubat atas seorang muslim dari seluruh dosa. Apabila dia bertaubat dari sebagian dosanya, maka taubatnya sah. Maka taubatnya sah dan ya dari dosa tersebut, taubatnya sah dari dosa tersebut dan dia masih tersisa dosanya yang lain. Jadi kalau dia punya 10 dosa, dia hanya bertaubat dari 5, maka masih sisa 5 dosa yang harus dia taubatkan ya. Baik jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Adapun beberapa ayat Al-Qur'anul Karim di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di surah An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya. Dan bertaubatlah kalian seluruhnya kepada Allah wahai orang beriman agar kalian beruntung. Jadi supaya kita itu beruntung dengan mendapatkan surga dan beruntung dijauhkan dari neraka di hari kiamat nanti, maka kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena syarat untuk masuk ke dalam surga adalah dibersihkan dari dosa. Dibersihkan dari dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dosa kita kepada orang lain. Mungkin kalau dosa kita kepada Allah, kita bisa bertaubat dengan 3 syarat. Tapi kalau dosa itu berkaitan masalah hak orang lain, masalah tanggungan orang lain, ya, yang belum sempat kita minta maaf, belum sempat kita minta halal, minta ridha, minta ikhlas di dunia, maka itu akan menjadi tuntutan terbesar. Dia akan menuntut kita nanti hak mereka. Dan di sanalah tidak ada lagi istilahnya untuk menebus kesalahan yang kita lakukan kepada orang lain, itu harus ditebus dengan pahala. Pahala kita akan diambil, Allah akan pindahkan pahala kebaikan-kebaikan kita, amal-amal soleh kita kepada orang yang pernah kita zolimi. Ya, mungkin berapa orang yang pernah kita zolimi, maka sebanyak itu pula pahala yang Allah ambil untuk diberikan kepada mereka. Kalau pahalanya kita udah habis, ya, sementara ya belum selesai pengadilan, ya, belum selesai perkara antara kita dengan korban, antara pelaku dengan korban, maka dosa-dosa korban yang pernah kita zolimi itu Allah pindahkan kepada kita. Jadi pahala kita habis, yang tersisa dari kita adalah dosa-dosa kita. Ditambah lagi karena masih ada perkara, masih ada hutang dosa ya kepada korban-korban, maka dosa-dosa korban itu akan Allah tambah, Allah pindahkan kepada dosa kita. Jadi sudah jatuh ketimpa tangga ya. Ini namanya failit, bangkrut. Jadi Rasulullah itu bertanya para sahabat, tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut? Ya, tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut? Nah, para sahabat itu mindset mereka, oh, orang yang bangkrut itu orang yang rugi perniagaan, orang yang usahanya kada payung, orang yang kada bisa lagi modal, bangkrut, dah selesai, ya, banyak utang, bangkrut, jar para sahabat. Kata Rasulullah, oh bukan itu. Bangkrut itu adalah orang yang bangkrut di hari kiamat. Kayak apa itu? Dia datang membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala berderma kepada orang yang berbuat baik kepada orang lain, pahala macam-macam, banyak pahala haji, pahala umrah, pahala luar biasa lah pahala. Ya. Tetapi orang ini telah punya dosa kepada orang lain. Dia pernah ghibah, dia pernah memfitnah, dia pernah menumpahkan darah, pernah mengambil harta tanpa hak orang lain dan sebagainya. Nah, itulah kemudian yang terjadi. Kemudian dia dijampak ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka supaya kita beruntung mendapatkan surga dan juga ya diselamatkan dari api neraka, maka kita harus segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita yang senantiasa ya bersama dengan kita dengan segala macam kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang tiada putus. Maka untungnya kita itu punya Tuhan ya, punya Allah yang Maha penerima taubat ya. Coba kalau misalnya seperti
yang dikisahkan ya. Ini juga bahaya ya kalau kita misalnya menyampaikan fatwa tanpa ilmu, ada orang yang datang ingin bertaubat. Lalu karena dosanya besar sekali, wah ini nggak ada taubat, nah, ini bahaya. Karena zaman sekarang ini, ya Nabi SAW itu memberitahukan juga salah satu tanda akhir zaman itu adalah ilmu itu dicabut. Ilmu itu dicabut dari dada-dada para ulama. Dicabutnya bagaimana? Dicabutnya bukan kemudian dihilangkan. Tiba-tiba ada seorang alim begitu bangun pagi sudah nggak ada lagi ilmu di dadanya, bukan. Tetapi dicabutnya ilmu dari para ulama, itu diwafatkannya para ulama. Para ulama yang diwafatkan itu adalah ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang hanya ya menegakkan kebenaran, tidak mencari yang lain, yang hanya ingin menegakkan kebenaran. Ketika ulama sudah selesai, sudah habis semuanya, yang tersisa adalah orang-orang yang bodoh tentang agama ini. Kemudian tatkala orang-orang banyak bertanya kepada mereka tentang perkara-perkara agama, mereka justru memberikan jawaban yang jauh, yang melenceng, yang sesat dan menyesatkan. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Adapun hadis Rasulullah SAW adalah hadis yang menunjukkan tentang keutamaan bertaubat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah hadis Anas bin Malik, ya, hadis Anas bin Malik, pelayan Rasulullah SAW. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin." Sungguh Allah jauh lebih bergembira dengan taubat hambanya, dengan taubatnya seorang hamba, daripada gembiranya salah seorang kalian ya yang yang kehilangan ontanya, yang kehilangan onta di tempat yang di tengah padang yang luas, ya, kehilangan onta, kehilangan kendaraan. Kemudian dia menemukan kembali kendaraannya tersebut. Nah, bagaimana ketika kita menemukan kembali yang hilang? Pasti gembira. Alhamdulillah, sudah berhari-hari belum mencari, ketemu lagi ini duit, Masya Allah, itu gembira. Dan Allah lebih bergembira daripada gembiranya orang yang seperti ini dengan taubatnya kita, dengan taubatnya kita sebagai muslim. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, di dalam hadis lain atau dalam riwayat lain disebutkan, sungguh Allah lebih dahsyat gembiranya dengan taubatnya seorang hamba ketika hamba itu bertaubat kepadanya daripada salah seorang dari kalian yang berada di atas tunggangannya falatin, di negeri atau di bumi, di tanah yang lapang, faltafatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu. Kemudian kendaraannya tersebut, kendaraan orang dulu, onta, kuda atau keledai, ya. Kendaraannya tersebut hilang. Sedangkan di atas kendaraannya itu dia menyimpan makanan, minuman, perbekalan lainnya. Dia pun mencari sampai akhirnya dia putus asa untuk mendapatkannya. Ya udah, nggak ada harapan untuk menemukan kembali. Kemudian karena dia capek, dia pun ya terduduk di bawah pohon, ya. Dia terduduk di bawah pohon sampai kemudian terbaring di bawah naungannya dalam kondisi sudah pesimis mendapatkan kendaraannya. Dalam kondisi atau dalam keadaan demikian, tiba-tiba kendaraannya itu berada tepat di hadapannya, ya, tepat berada di hadapannya, dan ia mendapatkan kendaraannya beserta seluruh perbekalannya. Saking senangnya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Saking senangnya ini orang salah ucap, ya Allah, engkau hambaku, aku adalah Tuhanmu. Saking senangnya. Mungkin kalau sekarang push up ya, atau gimana lah, mungkin saking senangnya ya, apalah mungkin ya. Ya, saking senangnya dia kebalik gitu. Ya, saking senangnya dia kebalik. Kemudian Nabi kata, akhta'a min syiddatil farah. Orang ini salah ucap karena saking senangnya. Ini boleh apa? Ini enggak apa-apa. Enggak termasuk dosa. Karena dia
mengekspresikan itu tanpa sengaja, ya. Mengekspresikan tanpa sengaja. Beda kalau misalkan orang berekspresi dengan pelanggaran agama, itu dosa besar, ya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini taubatnya seorang hamba disambut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu luar biasa gembiranya Allah. Bagaimana Allah bergembira? Wallahu a'lam, ya. Yang jelas Allah itu sangat senang dengan taubatnya kita. Kemudian bagaimana taubatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah sesungguhnya aku beristighfar. Istighfar berarti memohon ampun kepada Allah. Istighfar, memohon ampun. Maghfirah artinya adalah maghfirah ini artinya adalah menyelamatkan ataupun melindungi. Nah, melindungi dalam bahasa Arab itu penutup kepala untuk seorang pasukan perang atau seorang tentara itu disebut dengan mighfar, karena melindungi kepalanya dari serangan musuh, dari serangan lawan, ya. Maka maghfirah itu artinya adalah melindungi. Maka orang yang beristighfar itu melindungi dirinya dari api neraka, dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beristighfar sebenarnya kita sedang melindungi diri kita itu dari kemurkaan Allah, dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah serta bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Ya, lebih daripada 70 kali. Nah, balik lagi pada kita, berapa kalikah kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari ini? Ya. Jadi perbanyak istighfar karena Allah menyukai orang yang beristighfar. Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian hadis yang lain menyebutkan tentang pintu taubat yang senantiasa terbuka, yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari supaya pelaku maksiat di siang hari bertaubat kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala menghamparkan tangannya di siang hari supaya pelaku kejahatan di malam hari bertaubat kepadanya di siang hari. Sampai kapan? Hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari tempat terbenamnya, terbit dari barat. Artinya senantiasa taubat manusia itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dia taubat dari kekufuran, dari kefasikan, dari kezaliman, dari maksiat, dari dosa, dari seluruh dosa bentuk-bentuknya, akan senantiasa diterima sepanjang matahari terbit dari timur. Artinya kalau sudah terbit dari barat berarti sudah kiamat. Kalau sudah kiamat berarti sudah ditutup pintu taubat, sudah ditutup. Ya. Apa kita akan menunggu kiamat dulu baru bertobat, atau menunggu kematian? Ya, tentu saja tidak demikian. Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih penyayang daripada ibu kita yang sayang kepada kita. Jauh lebih penyayang, ya, Allah kepada kita daripada orang yang pernah kita rasakan kasih sayangnya dalam hidup kita ini. Ya, mungkin ayah kita, mungkin sahabat kita, mungkin siapa sajalah orang yang dekat sekali hubungan dengan kita, bestie kita, sahabat kita. Allah itu penyayang, ingin selamat dunia akhirat. Kalau teman kita mungkin ingin selamat dunia aja, tapi akhirat kadang-kadang lalai gitu kan. Kadang-kadang kita punya orang tua, kita nggak disuruh sholat, atau kita tidak dididik dengan agama, biarnya begitu aja. Tapi Allah Subhanahu wa taala panggil kita sholat 5 kali sehari semalam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka disebutkan, ya, batasan waktu bertaubat. Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Hadis Muslim. Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari itu terbit dari sebelah barat, maka Allah pasti menerima taubatnya. Jadi sebelum matahari terbit dari sebelah barat, atau dalam riwayat lain itu sebelum nyawa sampai di tenggorokan, itu Allah terima taubat kita.
Tapi kalau sudah mau meninggal, baru kita taubat menyesali, nah ini sudah tutup itu taubat. Sudah tutup itu taubat. Terutama taubat dari dosa-dosa besar, ya. Meninggalkan sholat, ya, meninggalkan puasa, meninggalkan apalagi kewajiban-kewajiban besar lainnya, atau ya taubat dari maksiat yang besar, ya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, taubat akan senantiasa diterima dan ditunggu-tunggu oleh Allah Subhanahu wa taala dari hambanya sepanjang nyawa itu belum sampai di tenggorokan atau ajal belum datang. Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sepanjang dia belum berbunyi ketika nyawa itu ditarik, itu ada bunyi itu. Kalau dalam bahasa yugorgir, sebelum ada suara tarikan karena nyawa itu ditarik, ya. Maka sebelum nyawa itu sampai di tenggorokan, taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengisahkan tentang kisah taubatnya orang yang telah membunuh 99 orang. Nah, jadi ini Rasulullah SAW mengisahkan kisah taubatnya orang yang telah membunuh 99 orang. Sementara kita tahu dalam agama Islam bahwa menumpahkan darah atau menghilangkan nyawa atau menghilangkan jiwa, ya, menghilangkan hidup seseorang itu adalah termasuk dosa besar. Dosa besar yang sekarang ini banyak terjadi di mana-mana. Bahkan gara-gara persoalan sepele itu terjadi pembunuhan demi pembunuhan. Bahkan itu termasuk salah satu tanda akhir zaman, al-haraj, terjadinya pembunuhan di mana-mana, ya, antara pedagang, antara polisi, antara rakyat, masya Allah, terjadi di mana-mana. Kemarin misalnya terakhir, ya, ada seorang wartawan yang mengekspos atau yang membongkar perjudian yang dilakukan oleh oknum tertentu, ya, di lembaga atau hukum tertentu lah, ya. Kemudian keesokan harinya, ya, dia sama istrinya, anak-anaknya dihilangkan nyawanya, kemudian dibakar setelah itu, ya, sama rumah-rumahnya. Ini bayang luar biasa sekarang yang kita hidup di Indonesia kita ini. Kalau kita membuka kebenaran, mengungkap fakta kejahatan yang dilakukan oleh pejabat, itu bahaya, ya, bisa mengancam keselamatan kita, ya. Itu wartawan, ya. Maka keadilan itu susah kita cari di negeri kita ini. Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, jadi tanda-tanda akhir zaman itu al-haraj, pembunuhan terjadi di mana-mana, ya, gara-gara masalah sepele. Maka di sini Rasulullah SAW menyebutkan, dahulu sebelum kalian ada seorang laki-laki yang pernah membunuh 99 orang. Lalu dia bertanya kepada orang yang paling alim yang ada di negerinya tersebut. Maka ditunjukkanlah kepadanya seorang rahib. Seorang rahib ini dalam agama Yahudi adalah seorang ahli ibadah, ya, seorang abid. Maka laki-laki tersebut mendatangi ahli ibadah ini dan mengatakan kepadanya bahwa dirinya telah membunuh 99 orang. Apakah, ya, dia mendapatkan kesempatan untuk bertaubat? Apakah baginya ada taubat, ya? Maka rahib atau ahli ibadah itu mengatakan la. Apa artinya la? Tidak. Jadi membunuh 99 dosa besar, luar biasa. Bahkan dosa bunuh itu disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim. Wa qatlu nafsi haramallah. Apalagi yang dibunuh itu orang mukmin. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man qatala mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa membunuh seorang mukmin, maka balasan dari kiamat itu neraka jahanam. Jadi luar biasa ini. Maka disebutkan dalam hadis Nabi yang lain, nanti di hari kiamat, perkara pertama yang akan diadili oleh Allah
Itu perkara apa? Perkara darah. Jadi antara pelaku dengan korbannya ini akan diadili. Kenapa kamu dibunuh? Atau dia akan menuntut, ya Allah, saya tuh dibunuh sama si fulan ini. Coba tanya sama dia, perkara apa yang membuat dia membunuh saya? Jadi semua manusia itu nanti wah, luar biasa. Kita akan saling menuntut Bapak. Manusia itu akan mencari keselamatan masing-masing. Jadi nggak ada lagi ada pembelaan dari keluarga, dari orang tua, dari orang terdekat. Masing-masing kita membela diri kita sendiri. Masing-masing kita akan datang menghadap kepada Allah, maka siapkanlah jawaban terbaik. Maka kemudian laki-laki ini membunuh si ahli ibadah ini, dia pun menyempurnakan dosanya menjadi 100 jiwa. Ya, artinya dia dalam 100 orang. Kemudian dia bertanya kepada ya alim yang lain yang tinggal di negerinya. Maka ditunjukkanlah kepada seorang laki-laki yang alim, lalu ia mengatakan kepadanya bahwa dia telah membunuh 100 orang. Apakah masih ada taubat baginya? Maka orang alim itu mengatakan na'am. Na'am artinya ya. Ya. Wa ma yahulu baina wa baina taubah. Siapa yang bisa menghalangi taubatnya dia dengan Allah? Ya. Tidak ada. Kemudian dia mengatakan kepada laki-laki yang membunuh 100 orang ini, intoliq ila ardika. Pergilah kamu ke negeri ini dan negeri ini. Pergilah kamu ke negeri ini. Karena di negeri tersebut terdapat orang-orang yang menyembah kepada Allah. Maka jadilah kamu, maka beribadahlah kamu kepada Allah bersama dengan mereka. Bergabunglah kamu dengan orang-orang tersebut. Janganlah kamu kembali ke negeri asalmu. Karena negeri asalmu adalah negeri yang buruk. Artinya di sini kita dianjurkan untuk menghijrahkan atau hijrah, meninggalkan negeri yang tidak memberi harapan kita bisa beribadah dengan baik di negeri itu. Jadi kalau kita tinggal di suatu wilayah, negeri di kampung atau di suatu kecamatan apa, yang pelaku maksiat, judi, minum arak, maksiat macam-macam, musik, maka hijrah itu jalan terbaik. Tinggalkan kampung seperti itu. Ya, kalau kita tidak bisa melaksanakan ibadah. Kenapa? Karena ya, apabila di negeri itu tidak ada yang memperingatkan orang-orang yang bermaksiat supaya mereka menghentikan maksiat, kembali kepada Allah, maka nanti akan menimpa bencana kepada semua orang, termasuk orang soleh. Jadi kita orang Islam ini bukan orang yang egois kebaikan untuk diri sendiri, enggak. Kita mesti membagi surga itu kepada semua manusia. Kenapa demikian? Karena ya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadirin Allah muliakan. Kemudian kata alim ini, berangkatlah orang ini sampai kemudian ketika di tengah jalan dia pun mati. Jadi belum sampai tujuan, orang ini meninggal dunia, maka ya berselisihlah, artinya di sini terjadi perselisihan antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Malaikat rahmat ingin bawa ruhnya ke surga, malaikat azab ingin bawa ruhnya ke neraka. Masing-masing punya alasan. Yang malaikat rahmat alasannya dia sudah taubat, dalam hatinya dia punya kesungguhan untuk taubat kepada Allah, maka dia berhak dibawa ruhnya ke surga. Kata malaikat azab tidak, ya, dia telah membunuh 99 orang dan dia belum punya amal soleh sama sekali. Maka kemudian ya datanglah kemudian malaikat dalam bentuk manusia, kemudian memberikan arahan kepada mereka, ukurlah jarak antara kedua negeri ini. Maka negeri mana yang paling dekat dengan orang tersebut, maka ya dia berhak untuk membawa ruhnya. Setelah diukur, ternyata negeri yang
yang lebih dekat dengan orang ini adalah negeri yang menjadi tujuannya. Negeri yang lebih dekat dengan orang ini adalah negeri yang menjadi tujuannya. Adapun negeri yang telah dia tinggalkan itu jaraknya jauh. Maka setelah diukur negeri yang menjadi tujuannya lebih dekat dengan orang ini, maka akhirnya ruhnya dibawa oleh malaikat rahmat. Hadis muttafaq alaih, Bukhari Muslim, lapas dan maknanya sama. Maka ini menjadi bukti hadirin Allah muliakan bahwa Allah itu langsung memasukkan orang ke dalam surga hanya dengan taubat. Ya, langsung masuk orang ke dalam surga hanya dengan taubat. Ya, betul sungguh-sungguh. Karena apa? Karena surga itu sangat mudah kata Rasulullah. Wa innahu layasirun. Sesungguhnya surga itu sangat mudah bagi siapa? Bagi orang yang Allah mudahkan. Ya. Bagi orang yang Allah mudahkan, maka Allah mudahkan jalannya menuju jalan-jalan surga. Tapi bagi orang yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk memasuki surga, maka dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kan dalam surah Al-Lail itu, fasanuyassiruhu lil yusra. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang bertakwa dan dia membenarkan pahala kebaikan, maka kami mudahkan jalannya menuju surga. Ya. Jadi Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya, seperti kisah orang yang bertaubat ini, dimudahkan jalannya menuju surga. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang berkenaan dengan taubat, ya. Dengan keutamaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir mungkin ini hadis muttafaq alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadhaqullah Subhanahu wa taala ila rajulaini yaqtulu ahaduhum al-akhar." Allah tertawa kepada dua orang laki-laki yang saling membunuh antara satu dengan yang lainnya. Yadkhulanil jannah, keduanya masuk surga. Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Si fulan ini berperang di jalan Allah, dia terbunuh. Tsumma yatubullahu 'alal qatil, kemudian Allah menerima taubat kepada pembunuh. Yuslim, dia pun masuk Islam. Yustashhad, dia pun mati syahid di medan perang. Jadi ini mukmin dengan kafir bisa masuk surga. Ini orang mukmin berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mukmin ini terbunuh di tangan orang kafir di medan perang, ya. Terbunuh di tangan orang kafir. Anggaplah sekarang misalkan Palestina Yahudi. Nah, si muslim ini terbunuh di tangan orang Yahudi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada si Yahudi ini. Berikan hidayah kepada Yahudi masuk Islam. Walaupun orang Yahudi ini sedikit yang masuk Islam di zaman Rasul. Abdullah bin Salam, salah satu orang Yahudi yang masuk Islam. Ya, sedikit karena mereka itu keras kepala. Ya, mereka itu orang yang keras kepala lah pokoknya. Susah untuk masuk, kecuali orang yang pintar yang bisa memasukkan dia Islam. Ya. Maka kemudian Allah berikan hidayah Islam, dia bertaubat. Kemudian si mu'allaf ini berperang di jalan Allah dan dia terbunuh di tangan orang kafir. Maka dia masuk surga. Jadi masuk surga orang muslim, kemudian masuk surga aja orang mu'allaf. Ya. Jadi Allah tertawa. Tertawanya bagaimana? Wallahu a'lam. Yang jelas Allah SWT di sini menunjukkan ridhonya kepada dua orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, jamaah yang Allah muliakan, mungkin bila masih ada sewaktu, ada yang terbuka sesi tanya jawab mungkin ya, yang berhubungan dengan taubat ini. Boleh silakan, ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditambahkan. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah mendengar dua orang muslim yang berkelahi, keduanya ingin sama-sama berniat membunuh, keduanya maka masuk neraka. Yang salah satu yang mati ini pasti tidak memiliki kesempatan untuk bertobat, sedangkan satu yang membunuh dan masih hidup ini memiliki kesempatan untuk bertobat. Nah, ini bagaimana?
Ya, Masya Allah. Jadi dua orang Muslim, sebagaimana dalam hadis Nabi ya, ma min muslimaini yaltaqiyani bisayfihima illa kana min ahli nar. Tidaklah dua orang Muslim bertemu masing-masing keduanya membawa pedang saling bunuh-bunuh kecuali kedua-duanya masuk ke dalam api neraka. Nauzubillah dzalik ya. Kemudian itu sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, ini orang yang terbunuh kok bisa masuk neraka? Rugi, benar, terbunuh masuk neraka lagi." Kata Rasulullah, dia pun berniat untuk membunuh teman saudaranya yang beriman. Jadi ternyata Allah itu melihat niat, ya, meskipun dia korban pembunuhan, tapi dia berniat untuk membalas, tapi nggak sampai, nah terbunuh duluan, maka dia masuk neraka. Kemudian tersisa orang Muslim ini, ya, maka tersisa orang Muslim mungkin bertaubat, ya, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia punya hutang darah, kepada korbannya. Mungkin Allah terima taubat, tetapi karena ada hutang darah kepada sama manusia, maka ditambah satu syarat tadi, yaitu dia meminta halal. Hanya persoalannya adalah kalau di negara Saudi itu, kalau ingin dibebaskan seorang pelaku dari kasus pembunuhan, maka keluarganya itu punya hak untuk menuntut. Nah, ada beberapa tuntutan. Yang pertama adalah balas darah dengan darah, nyawa dengan nyawa. Dan itu yang paling banyak diambil oleh keluarga korban, nyawa dengan nyawa. Mau 1 miliar, 10 miliar nggak mau. Kebanyakan orang tuh nyawa dengan nyawa. Terakhir beberapa, mungkin belum sampai setahun atau setahun yang lalu, itu padahal kerabat, punya hubungan kerabatan keluarga, maka dia diputuskan oleh pengadilan, ya, kisos. Kisos itu kan darah dengan darah, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, kaki dengan kaki, tangan. Jadi apapun yang terjadi, balas. Kisos hukumnya yang sama, setimpal. Akhirnya dia minta maaf, apa nggak bisa, selesai, karena sudah diketuk palu, tang, selesai. Kisos. Nah, atau yang lainnya adalah tebus dengan duit. Nah, kalau udah tebus dengan duit ini, mungkin jumlahnya tuh bisa sampai 25 miliar untuk menebus satu nyawa, ya, untuk menebus satu nyawa. Nah, bagaimana nanti di hari kiamat? Ya, bagaimana hari kiamat? Ya, mungkin nanti akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dipertemukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dia akan menuntut, "Ya Allah, si fulan telah membunuh saya." Mungkin Allah mengatakan dia telah membebaskan dirinya dengan cara melaksanakan hukuman kisos. Melakukan hukuman kisos, boleh jadi. Atau dia membayar diat, denda. Bayar diat, denda telah menghilangkan nyawa orang. Ya. Kisos itu adalah hukuman Allah. Jadi kalau dia melaksanakan hukuman Allah, insya Allah bisa dibebaskan. Tapi ketika dia masuk neraka, ya, masuk neraka, ini dia tidak melaksanakan hukum Allah. Mungkin dia tidak bertaubat, atau dia tidak membayar diat atas pembunuhan yang ia lakukan, baik berupa kisos maupun berupa denda, uang, ya. Nah, kalau itu tidak dilaksanakan, boleh jadi masuk ke dalam neraka dua-duanya, ya. Boleh jadi dua-duanya masuk ke dalam neraka. Jadi mungkin itu, ya, wallahu a'lam bishawab, ya. Karena hadis Rasulullah SAW itu maksudnya dua-duanya masuk neraka, termasuk pelaku itu apabila ia tidak bertaubat atau minta halal, artinya kepada keluarganya. Karena itu di Indonesia ini penjara bagi pelaku pembunuhan itu, ya, penjara bagi pelaku pembunuhan itu belum bisa dikatakan sebagai diat atas kasus pembunuhan. Kenapa? Karena di Al-Quran itu, ya, harus kisos atau misalkan bayar denda, bukan penjara. Kenapa? Karena faktanya setelah keluar dari penjara justru dia membunuh lagi, atau pencuri keluar penjara mencuri lagi yang lebih gede lagi, atau dia memperkosa lagi. Jadi memang penjara itu tidak bisa menimbulkan efek jera, ya, bahkan semakin menjadi-jadi, ya, karena ini akibat tidak melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, syariat Allah Subhanahu. Ya, tidak bisa menjadi pengganti hukum Allah. Penjara itu nggak bisa.
Jadi yang bisa yang satu-satunya bisa ya ada kisos. Makanya Allah mengatakan walakum fil qisasi hayat. Dan dalam melaksanakan kisos kamu akan mendapatkan jaminan kehidupan sosial. Artinya adalah akan terjamin keselamatan bagi yang lain. Ketika menyaksikan ada hukuman kisos, orang berpikir 1000 kali buat melakukan kejahatan. Nah sekarang penjara ini ya begitu keluar kejahatan demi kejahatan nggak pernah berhenti. Ya, generasi lagi ganti, itu terus. Tapi di Saudi, mohon maaf, mungkin terjadi pembunuhan ada, tapi persentasenya sangat kecil sekali. Dalam 10 tahun itu kecil kasus pembunuhan itu. Tapi Indonesia setiap hari ini yang kelihatan di berita, yang belum kelihatan jauh lebih banyak lagi. Kenapa? Karena penjara. Orang penjara itu bukan, mungkin ada yang bertaubat, tapi mungkin ada juga yang mikir, gimana caranya saya bisa mengambil korupsi lagi. Makanya narkoba itu bisa dijalankan di dalam lapas. Kenapa? Yaitu menunjukkan penjara itu justru membuat orang makin hebat, makin harat dalam kejahatan, bukan malah semakin taubat. Nah, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.